Oke, assalamualaikum. Di video hari ini aku mau bahas tentang plus minusnya kalau kita melamar pekerjaan di perusahaan outsourcing. Sebelum itu aku mau bahas sedikit tentang apa sih perusahaan outsourcing itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Ada yang namanya perusahaan outsourcing. Apa sih? Nah, outsourcing adalah perusahaan di mana mereka adalah penyalur tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, mungkin kasarnya, bukan kasarnya, istilahnya seperti agensi ya, agensi. Jadi kalau kayak dunia entertain kayak keartisan gitu, outsourcing ini sebagai agensinya mereka gitu loh. Nah, buat teman-teman yang udah punya ijazah atau punya pengalaman atau punya skill apapun, walaupun mungkin ada perusahaan outsourcing yang tidak memerlukan ijazah ya, maksudnya tidak mengedepankan itu gitu, walaupun kalian nggak punya ijazah, tapi kalau kalian punya skill, bisa aja mereka rekrut untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan, begitu. Itulah yang namanya perusahaan outsourcing. Supaya kalian nggak salah mengartikan lagi ya, jadi kalian kalau ditanya kerjanya di mana, itu jangan menyebutkan nama PT dari perusahaan outsourcing tersebut gitu loh, karena kalian tidak bekerja di sana gitu. Kalian bekerja di perusahaan lain, di mana perusahaan lain tersebut dicarikan oleh perusahaan outsourcing ini. Ya mudah-mudahan penjelasanku cukup dimengerti ya, karena memang agak sulit juga ngejelasinnya, aku agak belibet. Pokoknya perusahaan outsourcing ini adalah perusahaan penyalur tenaga kerja. Intinya seperti itu ya. Lalu plus minusnya apa sih? Minusnya dulu ya, kalau buat aku minusnya di sini cuma satu sih. Nggak tahu ya bagi kalian atau buat teman-teman yang lain mungkin berbeda gitu ya. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang udah pernah punya pengalaman dapat pekerjaan dari perusahaan outsourcing dan ternyata banyak nggak enaknya, ya aku kurang tahu. Tapi secara garis besar, secara umum, minusnya itu cuma satu, yaitu gaji dipotong di beberapa bulan di awal. Beberapa bulan di awal itu gaji pasti dipotong. Tapi tidak semua ya, tidak semua perusahaan outsourcing itu gaji di awalnya aja yang dipotong. Ada juga selama kalian berstatus employee atau karyawan yang di-hire oleh perusahaan outsourcing tersebut, ya selama itu pula gaji kalian dipotong gitu. Jadi ya itu minusnya, gaji dipotong untuk apa ya, jadi kayak gaji kalian tuh dibagi dua sama si perusahaan outsourcing ini, karena memang istilahnya kalian bayar jasa gitu ya, sebagai pembayaran jasa karena kalian dicarikan pekerjaan, gitulah intinya. Itu minusnya ya. Untuk plusnya sendiri, kita jadi nggak capek-capek, nggak repot-repot nyari kerjaan sendiri, karena pekerjaannya dicarikan oleh perusahaan outsourcing ini. Dan kebanyakan gitu ya, mereka sangat cepat dalam mencari pekerjaan untuk tenaga kerjanya gitu. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan outsourcing yang sudah percaya gitu, yang sudah profesional, yang sudah punya kredibilitasnya bagus, yang bahkan ada beberapa perusahaan outsourcing yang sudah dapat sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja, dari pemerintah gitu ya. Itu mereka sudah dipercaya oleh banyak perusahaan. Jadi sangat mudah bagi mereka mencarikan pekerjaan untuk tenaga kerjanya. Itu plusnya gitu. Oke, udah mau hampir 5 menit penjelasan mengenai perusahaan outsourcingnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertanyaan kalian terjawab. Kalaupun tidak, bisa tulis di kolom komen apa aja pertanyaan kalian mengenai perusahaan outsourcing atau apapun yang berkaitan dengan melamar pekerjaan. Semoga aku bisa bantu jawab. Kalaupun tidak, nanti kita cari sama-sama jawabannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia pekerjaan. Wassalamualaikum, bye.